Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada video hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan teknikal analisa. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu. Setelah itu kita akan lihat kurang lebih 4 saham yang akan kita bahas pada video hari ini. Untuk IHSG hari ini tercatat mengalami penurunan sebesar 0,59%. Akhirnya terkonfirmasi menembus area support di kisaran 6.802. Jadi kita akan hapus dulu untuk area supportnya. Dan kita akan tandain untuk potensi daripada area penurunan daripada IHSG. Kita ukur dari high yang ada di atas setidaknya sampai kisaran area 6.700-an. Lalu kita pas ke bawah, maka ada potensi teman-teman untuk penurunan daripada IHSG bisa saja menuju ke area 6.600 kembali. Untuk area support terdekat berada di kisaran area 6.700. Area yang waktu itu sempat menahan IHSG dan sempat juga membuat IHSG tidak mengalami kenaikan lanjutan. Jadi kita akan lihat di kisaran area 6.700 apakah mampu bertahan atau kembali melanjutkan penurunannya. Untuk target bisa tercapai bisa enggak. Jadi kita akan tunggu bersama. Untuk area resisten terdekat, tentu kalau bisa kembali close di atas 6787 menjadi sebuah area yang baik. Yang artinya bagi IHSG bisa saja melanjutkan kenaikannya kembali. Kalau misalnya kita coba tarik sebuah garis Fibonacci teman-teman, dari low yang ada di bawah sampai high yang ada di sini, kurang lebih di kisaran area 6.965, maka bisa kita lihat bersama bahwa area closing ini masuk dalam Fibonacci 50%. Dan area 6.700 adalah area Fibonacci 61,8. Jadi kita akan lihat baik di kedua area tersebut ataupun kalau ternyata harus kembali turun ke 6.600, kita akan lihat bersama apakah di 6.600 mampu bertahan. Kalau kita lihat data di rti.co.id, memang dari opening market IHSG terus mengalami tekanan hingga akhirnya menyentuh area low di 6758. Closing hari ini di 6766, jadi closingnya tidak di low daripada IHSG, dan total transaksi hari ini ada 9,1 triliun, di mana ada 159 saham mengalami kenaikan, ada 370 saham mengalami penurunan, dan ada 208 yang tidak mengalami perubahan. Pada perdagangan hari ini di tanggal 7 Maret, asing melanjutkan net sell-nya di pasar regional sebesar 197,93 miliar. Jadi silahkan teman-teman pantau untuk area support saham-saham yang berhubungan erat dengan IHSG. Kalau misalnya IHSG-nya turun, kalau misalnya dikasih kesempatan buy on weakness di area support boleh dipantau. Kalau teman-teman mau nunggu dulu untuk IHSG kembali membaik juga tidak ada masalah. Untuk saham pertama yang akan kita bahas pada video hari ini adalah ICBP. Saham ICBP kita gunakan time frame weekly, artinya candle yang terakhir di mana candlenya naik 2,57% itu baru menggambarkan 2 hari perdagangan, yaitu hari Senin dan Selasa. Bisa kita lihat bersama bahwa ICBP setelah mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari area 8.125, naik cukup kencang hingga ke area 10.600, tepatnya sekitar 30% hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Dan yang menarik adalah ICBP gagal nge-breakout area 10.600 dan akhirnya mengalami koreksi. Kita lihat di sini
Dari Desember mencoba untuk breakout tapi gagal dan akhirnya mereka turun dulu. Area support terdekat daripada saham ICBP ada di kisaran area 9.800 sampai 9.650. Dan area support 2 ada di kisaran area 9.425 sampai 9.275. Kedua area support yang ada daripada saham ICBP kalau kita perhatikan adalah area Fibonacci 38,2 dan 50% ya teman-teman. Artinya di dua area tersebut kita harapkan ICBP mampu mempertahankan kenaikannya ataupun mempertahankan area support yang ada. Kalau jebol, kita akan pantau kembali di area kisaran 9.000 sebagai area support yang ketiga. Sekaligus area golden ratio 61,8. Sebenarnya kalau ICBP-nya bisa breakout 10.600, maka ini berpotensi menjadi rounding bottom teman-teman. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Dengan area low adalah di kisaran 7.050. Teman-teman bisa bayangkan kalau misalnya dari 7.050 naik ke 10.600 itu lumayan tinggi. Artinya kalau bisa breakout dari 10.600 ada kenaikan yang lumayan. Setidaknya sekitar 3.000-an ya. 3.000-an poin ke atas yang artinya cukup lumayan. Kalau bisa nyentuh 13.000 atau bahkan bisa saja kembali menyentuh area all time high di kisaran 12.550. Tetapi sayangnya ICBP-nya gagal breakout dan dilanjutkan dengan koreksi. Walaupun memang tidak ada masalah juga karena di sebelah kiri sudah tercatat atau terlihat area left shoulder. Dan kalau misalnya ini adalah area right shoulder, mau dikasih koreksi sampai area 9.000 pun sebenarnya tidak ada masalah. Dengan catatan untuk bisa mengkonfirmasi inverted head and shoulders-nya harus bisa breakout dari 10.600. Jadi silakan teman-teman perhatikan kedua area support yang ada kalau misalnya mau buy on weakness untuk saham ICBP. Saham kedua yang akan kita bahas pada video hari ini adalah BFIN. Saham BFIN pada time frame weekly-nya atau pada candle terakhir ini mengalami kenaikan 2,61%. Kalau tidak salah, BFIN juga berpotensi menyentuh all time high. Ya, ada potensi kembali menyentuh area all time high, di mana area all time high-nya dari saham BFIN ada di kisaran 1.455. Dan kalau dari time frame weekly-nya teman-teman, BFIN ini sudah mulai memasuki area resisten. Resistennya memang cukup lebar ya, dimana ini high-nya di 1455, tetapi memang dari kisaran area 1380 sampai kisaran area 1340 itu juga sudah masuk kepada area resistennya. Sehingga kalau misalnya BFIN-nya mengalami koreksi serta mengalami penurunan lanjutan, maka kita bisa lihat nih teman-teman, apakah dia mau jadi inverted head and shoulders dengan ini adalah potensi menjadi right shoulder-nya, atau ternyata BFIN-nya akan bikin rounding bottom dengan catatan breakout 1375 yang artinya bisa saja mengalami kenaikan yang lumayan. Karena kalau kita lihat bersama juga, potensi untuk breakout jelas ada. Karena teman-teman bisa lihat sendiri bahwa di area yang di sini sudah tercatat membentuk double bottom. Bahkan sudah berhasil breakout beberapa minggu yang lalu. Sehingga kalau misalnya melanjutkan sebuah pola kenaikan, tentu akan menjadi sebuah hal yang sangat menarik dan bisa saja naik jauh lebih tinggi. Untuk potensi daripada double bottomnya, kita akan ukur bersama. Dari area low yang ada di bawah sampai kepada area neckline-nya, dan kita letakkan di area breakout-nya. Jadi sebenarnya BFIN masih memiliki target
potensi kenaikan setidaknya menuju ke area 1630. Jadi kalau misalnya dikasih kesempatan koreksi teman-teman, 1280 sampai 1235 adalah area support yang sangat menarik. Di sini kita tulisin dulu 1280 sampai 1235. Jadi kalau dikasih kesempatan koreksi, ini menjadi kesempatan yang menarik untuk buy on weakness saham Bevin. Untuk teman-teman yang mau nunggu dulu konfirmasi time frame weekly-nya juga nggak ada masalah. Apakah berhasil bener-bener breakout dari 1375 atau enggak? Karena kalau misalnya dia turun lalu dikasih koreksi di area 1240, ini menjadi menarik karena potensinya menjadi inverted head and shoulders. Ini adalah left shoulder-nya. Lalu bagian di sini adalah head-nya. Dan yang di sebelah kanan ini adalah potensi menjadi right shoulder. Jadi silahkan teman-teman pantau untuk area support dan resisten daripada saham Bevin. Saham berikutnya yang akan kita bahas pada video hari ini adalah BBRI. Saham BBRI hari ini tercatat mengalami kenaikan yang cukup lumayan. Kita gunakan time frame daily. Hari ini BBRI naik 1,04%. Pergerakannya sangat baik, bahkan sudah berhasil kembali menembus area 4.810. Dan kalau kita lihat bersama teman-teman, memang BBRI ini masih ada potensi untuk kembali menuju ke area all time high-nya dan akan menjadi sebuah pergerakan yang sangat menarik jika BBRI berhasil breakout dari 4.900. Kenapa akan menjadi hal yang menarik? Karena berpotensi membuat cup and handle. Ini adalah area cup-nya dengan area low sampai 4360, dan yang di sebelah kanan ini adalah area handle-nya, di mana sempat turun bahkan menjebol area support di kisaran 4670. Jadi harusnya Bank BRI cukup menarik teman-teman. Kalau misalnya mau buy on weakness, teman-teman jelas boleh pantau area 4800 sebagai kesempatan untuk buy on weakness. Kalau teman-teman mau buy on breakout Bank BRI, tentu silahkan pantau area 4900. Karena kalau bisa breakout, tentu ada potensi kembali menyentuh area all time high. Di mana pada saat ini area all time high dari Bank BRI berada di kisaran area 5030. Jadi BRI cukup menarik. Kalau dikasih kesempatan koreksi 4800, boleh di entry untuk teman-teman yang mau buy on weakness. Ataupun kalau 4800-nya ternyata kembali dijebol ke bawah, kita akan pantau dari area 4860 sampai 4600. Karena area tersebut adalah area support sekaligus neckline daripada ascending triangle. Di mana teman-teman ascending triangle-nya sendiri potensinya jelas menuju ke area 5000. Sejauh ini ascending triangle-nya belum batal ya polanya, karena masih mampu bertahan di atas area 4600. Jadi silakan teman-teman pantau untuk saham Bank BRI. Kalau mau buy on weakness 4800 sangat menarik. Kalau mau buy on breakout 4900 silahkan dipantau. Untuk saham terakhir yang akan kita bahas pada video hari ini adalah GoTo. Saham GoTo hari ini ditutup doji kalau tidak salah, di mana open dan close-nya sama. Saham GoTo sendiri sudah berhasil breakout area 127 pada perdagangan kemarin, di mana kita sempat membuat analisa bahwa ketika GoTo-nya bisa breakout dari area 127, maka GoTo berpotensi membuat cup and handle pattern.
yang artinya ada potensi untuk Gotoh bisa saja lanjut ke 152 yang merupakan area gap down pada saat beberapa waktu yang lalu di mana Gotoh mengalami koreksi yang sangat signifikan. Dan dengan closing hari ini ataupun closing kemarin sebenarnya areanya sudah menjadi terkonfirmasi dan potensi ke 152-nya juga ada ya teman-teman. Kalau misalnya untuk mobile on weakness, teman-teman boleh pantau area 127 sampai 125 ya teman-teman, atau sampai 124 juga nggak ada masalah. Area 127 sampai area 124 bisa digunakan untuk buy on weakness yang merupakan area neckline daripada saham Gotoh. Kalau teman-teman mau buy on breakout, posisinya sudah breakout, silahkan diatur untuk area trading plan-nya, di mana teman-teman akan entry dan di mana area stop loss yang akan teman-teman gunakan. Secara uptrend juga Gotoh secara short term-nya uptrend ya teman-teman, di mana kita gambarkan sebuah garis trend line dan saham Gotoh pada saat ini berada di dalam trend line-nya. Bisa membuat higher high, higher low, dan kita harapkan bisa kembali membuat higher high ke atas dan membuat higher low supaya uptrendnya tetap terjaga. Jadi silakan teman-teman perhatikan untuk area support daripada saham Gotoh. Jadi pada video hari ini kita ada bahas 4 saham. Yang pertama saham ICBP, yang kedua Bevin, yang ketiga Bank BRI, dan yang terakhir adalah Gotoh. Disclaimer on, untuk semua saham yang saya sebutkan pada video hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silahkan dilakukan cek dan recheck kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.